Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 7 November 2025, hari Jumat, yang dimana ini adalah minggu terakhir di minggu pertama di bulan November 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi kalian subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain. Oke, di sini jujur ya, saya kembali lagi, kemarin sudah saya bilang ini males banget untuk menganalisa gold sekarang. Itu lagi penyakitnya lagi keras banget ini, jujur ya. Ini penyakitnya lagi gila. Ini kalau kemarin ada yang nge-buy, seperti yang saya bilang di sini, kalau ada yang pengen nge-buy sih ya dapat sih kayaknya ya. Dan kemarin saya prefer kalau mau cari sell mungkin kisaran sini. Ini supply nggak di respect. Kemudian ini juga H4 sekalinya tembus di atas 4000 ya. Tapi H4 berikutnya malah turun lagi ke bawah. Ini beneran bikin kacau sekacau-kacaunya sih. Ya, ini bisa dibilang marketnya sekarang itu bikin pusing. Ya, bikin pusing. Kalau dibilang atas bawahnya kena, ya ini atas bawahnya kena sih. Ya, ini udah nggak ada obat sih nih gilanya. Oke, jadi kalau kalian mau skip dulu untuk XAUUSD, jujur juga nggak masalah sih. Saya juga masih mencari-cari sih, jujur ya. Kemarin saya maunya ambil posisi, cuman kok nggak srek rasanya ya. Jadi akhirnya kemarin ya udah saya bodo amat lah, nggak peduli gitu kan. Saya maunya ambil buy, tapi kok harganya nggak mau turun lagi dikit. Saya mau yang ambil sell, tapi kok harganya nggak respect, malah tembus 4000 dan stay gitu kan. Tiba-tiba malam harinya dijebolin langsung ke bawah. Jadi bayangin, satu hari itu begitu ya. Ini kalian bisa lihat nih, hari Kamis kemarin jam 9 pagi di sini kan. Ya, ini jam 9 pagi di sini. Marketnya naik selama sesi Asia, sesi London, wow enak banget ya kan. Kemudian sesi New York dibanting sekali, bearish engulfing, didorong naik lagi, habis itu dibanting. Jadi ibaratnya apa yang terjadi di sesi di sesi Asia dan sesi London, dua kali sesi langsung dihajar balik sama sesi New York sekali. Ini udah gimana ya rasanya ya, beneran ngebentuk langsung balik ke bawah lo ya. Ini bayangin, ini low di sesi Asia 3964, ini sesi New York di 3965 jam 1 pagi. Ini udah bikin sakit pala. Ya, jujurnya udah bikin sakit pala. Jadi sebaiknya kalau kalian mau skip gold juga nggak masalah, tapi kalau kalian ingin trade ya consider ini adalah range kalian untuk sekarang. Ini udah nggak bisa diganggu-gugat sih sebenarnya di sini ya. Untuk dari segi fundamental dulu, fundamental yang bisa saya update untuk sekarang adalah di sini. Kemarin ada Trump bilang bahwa tidak akan ada announcement tarif baru selama SCOTUS nih bahasanya, pengadilannya itu masih pending masalah tarif Trump di sini. Apakah tarif Trump ini sebenarnya bisa berlaku atau ini hanya sebatas sebatas alat untuk kekuasaan itunya sih. Ini masih pending. Makanya di sini kan Trump juga bilang akan ada dua rencana tambahan kalau misalnya Supreme Court-nya di sini atau SCOTUS-nya itu tentang tarifnya itu tidak berjalan dengan lancar. Jadi pokoknya ini Trump untuk sekarang sih masih respect terhadap Supreme Court-nya ya, ataupun pengadilan tingginya masalah tarif. Jadi akhirnya karena dia masih respect, jadi dia bilang tidak akan ada announcement tarif tambahan selama ini masih pending hasilnya. Terus kalau dibilang dari masalah Rusia Ukraina perangnya di sini masih ada pembicaraan aja sih. Kemarin itu dibilang ada positive talk tentang penggunaan Ukraina itu ingin membeli misil Tomahawk untuk serangannya dari Amerika. Cuman nggak tahu deh ini apakah bakal terjadi atau enggak, karena sekali lagi kalau misalnya beneran Amerika setuju mensuplai Tomahawk misilnya untuk Ukraina, otomatis Rusia tidak akan tinggal diam, otomatis safe haven aset akan bisa naik lagi akibat dari pemanasan dari Rusia Ukraina di sini. Tapi kalau misalnya ini tidak ada kejelasan dan tidak ada update sama sekali, untuk sekarang marketnya masih bisa dikatakan galau, mau pilih yang mana ya. Oke. Untuk masalah government shutdown, ini dibilang government shutdown ya udah, ini sudah berapa ya, 37 hari ya, 37 hari nggak kelar-kelar ini government shutdown-nya. Jadi kalau dibilang gold ini mungkin naiknya kemarin itu adalah karena government shutdown ya kan, selama sesi Asia sampai sesi New York. Kemudian di hari
kemudian di sesi Amerika dibanting balik lagi dengan kenyataan bahwa ini nggak bisa, gold nggak bisa dibeli ya. Akhirnya dibanting lagi, dan sekarang sesi Asia didorong naik lagi. Wah, ini juga males sih sebenarnya ya. Jadi kalau kalian ngeh mungkin beberapa hari kemarin ya, coba kita recap selama 1 minggu kemarin ya. Dari hari Senin ya. Dari Senin kita cari berdasarkan sesinya. Ini sesi di Asia hari Senin ini ya, tanggal 3. Sesi Asia naik sampai sesi Sesi London. Sesi London dapat turun sedikit, kemudian pada saat sesi New York dia naik lagi sedikit, tapi ujung-ujungnya dia tidak naik lebih tinggi. Sampai akhirnya beneran sesi tengah malam New Yorknya itu dibanting turun. Kemudian keesokan harinya sesi Asia itu flat, cenderung turun, tapi ujung-ujungnya naik ya. Flat turun, kemudian sesi Londonnya itu naik, flat lagi, kemudian sesi New Yorknya turun lagi ya. Kemudian di hari Rabu sesi Asianya itu naik ya kan, sesi Asia naik, kemudian sesi Londonnya flat, kemudian sesi Ameriknya naik sedikit, kemudian flat ya. Kemudian di hari Kamis kita melihat sesi Asia naik, sesi London juga naik, kemudian sesi Amerika dibanting. Jadi bisa dibilang setiap sesi Amerika 1 minggu kemarin itu tidak ada berniat untuk ngebeli gold. Justru kalau misalnya sesi Amerika itu lebih berat untuk nge-sell gold sebenarnya. Jadi kalau kalian ada yang ngeh untuk pattern tersebut, kalian itu bisa dapat profit kemarin-kemarin sebenarnya. Tapi karena saya itu malas ngasih tahu hal yang kayak begitu ya, merusaknya namanya semua yang lainnya, lebih baik kita biasa aja lah tradingnya ya. Terus sekarang kalau kalian berpatokan ini sesi Asia naik, kemudian sesi Amrik bisa dibanting lagi, apakah sekarang sesi Asia kita bisa nge-buy? Untuk sekarang kalau dibilang sesi Asia kita bisa nge-buy, jujur agak sedikit problem ya, agak sedikit problem. Bukannya nggak bisa, karena di sini saya worry-nya kalau dia naik kayak di sini tiba-tiba nanti sesi, ingat ya sesi Asia itu kan sampai jam 12 doang ya. Kemudian setelah makan siang itu sudah mulai agak campur dengan sesi London. Nanti kalau sesi Londonnya sudah mulai masuk itu bisa nggak jelas lagi, tiba-tiba bisa dibanting ataupun bisa flat sedikit. Contohnya kayak di hari Selasa ini kan sesi siangnya itu drop, kemudian baru dia naik lagi di sesi London. Saya worry-nya kayak gitu, nanti sesi makan siang dia turun. Jadi saya agak worry kalau mau nge-buy sekarang sebenarnya ya. Tapi kalau kalian mau ambil posisi ya silakan. Kalau saya pribadi sih masih ogah ya. Tapi kalau ditanya saya ada open posisi, ada satu, saya coba swing ya. Jadi kan kemarin saya ada coba swing untuk di sekitaran harga 3995, 4000, kemudian 4000 berapa ya kemarin ya, 4000 lah ya di sini kalau nggak salah ya, 4000. Kemudian saya mau coba swing, tapi itu akhirnya saya close ya. Saya close kemarin ketika marketnya ini udah nggak jelas semenjak hari Rabu, dan akhirnya kemarin saya coba lagi untuk swing, tapi ini swingnya beneran swing ya, yang dimana ini proporsinya nggak besar. Saya pribadi open sell di 4000 ya, stop loss di 4075 dengan take profit 3900. Untuk sekarang sih 3900 take profitnya ya, karena kalau dibilang ini risk reward ratio masih masuk ya, dari 4000 sampai walaupun ini besar banget ya 752 pip, makanya ini saya nggak gede banget. Take profit sampai 3900 ya, ini risk reward ratio 1,3. jadi ya udah, ini saya coba diemin satu posisi aja, saya nggak mau otak-atik ini untuk di XAUUSD. Tapi kalau misalnya nanti memang bisa dijauhkan take profitnya mungkin sampai target saya di sini di 3791 ya, ini bagus sih. Modal dikit ataupun risknya kecil tapi nanti bisa profit sampai sini, wah itu enak sih ya. Ini akan saya close jika semisalnya sampai minggu depan marketnya itu masih muter-muter di sini doang ya. Jujur kalau minggu depan marketnya masih bolak-balik di sini doang, mungkin saya akan close, terserah itu di mana close-nya. Mungkin saya cut loss ataupun cut profit. Dengan harapan minggu depan itu kita bisa melihat adanya kejelasan sih, entah dia itu turun atau dia naik. Kalau dia masih berkutat gini-gini doang sih, jujur saya juga males sebenarnya ya. Dari segi daily kalau kita lihat indikatornya juga sama, ini flat 50.51 ini RSI-nya, kemudian stokastiknya juga masih 19.18 ya, dia agak susah. Cuman di sini yang bisa saya berikan gimana ya?
Apakah ada pola tertentu yang bisa terjadi dari time frame daily? Mungkin polanya kayak bearish pennant ya ataupun triangle, cuman di sini kok kayaknya maksa ya. Ya. Antara ini ngebentuk triangle lagi atau skenario terburuk adalah dia justru daily-nya mengalami retracement naik. Ingat ya, daily ini kita masih dalam bearish structure. Yang tadi saya katakan marketnya ini potensi ngebuat yang namanya retracement naik dari segi daily adalah dia begini. Ini adalah high-nya dan ini adalah low-nya dan ini adalah bisa ngebuat high baru. Dan dimana secara daily berarti dia bakal mengunjungi daily fair value gap di sini atau nggak mengetes dari supply di sini yang saya bilang di awal hari Senin kemarin. Retest 4.200 baru setelah itu 4.200 baru dia akan turun lagi. Tapi kayaknya kalau dia sampai naik ke atas dengan kondisi sekarang bulan November sudah masuki minggu pertama selesai ya, kayaknya sih agak susah. Bukannya nggak bisa ya, ini bisa aja terjadi. Cuman kita perlu ada kepastian dari segi daily dia harus break di atas 4060 baru itu bubar namanya. Kalau itu belum break di atas 4060, saya rasa agak susah sih untuk sekarang. Ya. Kalau sekarang kalian mau persempit untuk wilayah support resisten supaya tidak terlalu jauh, kalian boleh untuk memasang ataupun bisa bergeser untuk support resistennya yang dari sini. Ya, ini bisa kalian geser. Karena sekarang ini kita sudah berkutat berulang kali di harga 4030 ya. Ini sebagai resistennya dan untuk masalah supportnya sekarang kalian bisa geser juga ada di harga sekitaran 3925. Oke. Jadi sekarang ini bisa kalian pakai karena ini sudah dites 2 kali ya. Ini juga sudah memvalidasi suatu area tersebut. Ini menjadi 4030 sebagai resisten untuk minornya. Untuk yang versi bagusnya tetap 4060 ya. Kemudian untuk masalah supportnya kita tetap ada di 3925 walaupun di sini kita masih punya 3900 untuk versi benernya ya. Kemudian dari time frame daily tadi saya ada bilang kalau misalnya ini potensi ngebuat yang namanya pennant, tapi agak sedikit maksa. Pennantnya itu bentuknya kayak begini sih sebenarnya. Mana garisnya ini ya, di sini. Ini agak sedikit maksa sih sebenarnya ya. Begini dan kayaknya begini. Ini agak maksa sebenarnya. Cuman apakah ini bisa tervalidasi bentuk pennant seperti ini? Untuk sekarang ini agak susah. Kenapa? Kalau awalnya kan saya pennantnya di sini. Ini kan rejectnya langsung tinggi ya kan. Kemudian di sini bagian atas. Tapi karena mengingat ini bagian atasnya belum kena dan kenanya baru di sini, berarti ini bisa digeser. Nah, ini kemungkinan adalah bisa menjadi pennant. Ya. Kalau dari segi line chart ini nggak bisa pennant, justru ini line chartnya seperti double bottom. Ya, versi line chart ini double bottom dengan target double bottom sampai di 4129. Makanya tadi saya udah bilang kalau ini pennantnya agak sedikit maksa dan kalau memang ini marketnya memilih untuk daily retracement naik ke atas, otomatis kita perlu yang namanya break di atas 4030 selaku neckline dari double bottomnya. Ya, sorry jelek banget. Ini ya, ini dan ini break nanti dia naik sampai sini dulu. Kalau ini sudah selesai karena ini adalah drop base drop ya, ini adalah drop base drop di sini, kemungkinan dia akan retest neckline baru dia bisa naik lagi sampai 4200 tadi yang saya bilang. Ya. Itu kalau misalnya memang marketnya ngelihat ini sebagai double bottom di bagian bawah. Oke, kalau memang ini sebagai double bottom bagian bawah berarti otomatis kita bisa adanya melihat kenaikan ke atas dan berarti dari segi candlestick ini bukanlah sebagai pennant. Makanya tadi saya bilang ini pennantnya agak sedikit maksa, bukan bagus-bagus amat berbentukan pennant. Ya, beda hal dengan pennant pada saat kejadian di versi time frame H4 yang ada di sini. Ini beda cerita. Ya. Ini beda cerita. Kalau ini beda cerita kenapa? Karena di sini kalian bisa lihat dari bentuknya kita kelihatan jelas banget. Ini yang namanya ngebuat high low bread ke bawah kan. Dia ngebentuk 3, dia ngebentuk 3. Akhirnya langsung ke bawah. Nah, kalau versi daily ini masih
samar-samar, dia masih membentuk dua soalnya ya. Ini naik, ini turun, ini naik. Nah ini baru satu. Jadi ibaratnya masih satu sama ini ya. Kalau nanti dia naik, turun, nih jebol, saya rasa belum bisa ya. Jadi hati-hati nih, ini bisa aja menjadi penan yang tidak ataupun agak sedikit maksa. Tapi kalau memang ini penannya memang works ya, otomatis kita perlu break. Breaknya di mana? Ya udah break penan, break 3925. Nanti baru kita bisa ambil sell jauh sampai 3800. Tapi kalau kalian mau ambil sell, lebih baik kayak begitu ya. Kalau memang ini dikatakan sebagai penan yang beneran works ya. Beneran works, lebih baik kita tunggu dia break ke bawah baru kita bisa ambil sell. Tapi kalau kalian berpandangan ini sebagai double bottom versi line chart, daily wajib tutup di atas 4030. Wajib tutup di atas 4030 hari ini pokoknya. Ya, dengan demikian hari Senin kita bisa melihat adanya kenaikan. Tetapi dari segi weekly, kalau misalnya weekly otomatis kan hari ini kan hari terakhir ya, hari Jumat. Otomatis daily tadi saya udah bilang wajib tutup di atas 4030. Problemnya cuma satu di weekly. Di weekly kalau misalnya kita balik lagi di atas 4030, otomatis ini bakal ngebentuk yang namanya apa sih namanya, doji ataupun yang potensinya kayak hammer ya, potensi kayak hammer. Kalau ini potensi ngebentuk hammer, justru nanti marketnya bisa lumayan kencang minggu depan naik kalau based on gini ya, based on apa namanya, bentukan candlenya. Tetapi ingat, kita kemungkinan bisa mengulang sejarah tahun 2020 ya, tahun 2020 yang sudah saya jabarkan di mana tahun 2020 ya, sini ya, di sini. Memang dia potensinya bisa ngebentuk begini, tapi kalau kita lihat sekali lagi 2020 harga itu tertahan di 38,2 berulang kali ya. 38,2 di tes naik tapi gagal ngebuat lebih tinggi, dites lagi minggu depannya, dites lagi minggu depannya, dites lagi minggu depannya. Jadi tidak menutup kemungkinan ini juga sama ya, ini juga sama karena sekali lagi Fibonacci dari segi weekly itu dari sini ya, pada saat dia meledak itu di 18 Agustus ya, dari sini sampai sini, maka sekarang harga itu masih respect 38,2 di 3972. Kalau misalnya memang mengulang kejadian weekly di tahun 2020 ya, atau bahkan yang paling parah adalah mengulang tahun 2006 ya, ingat ini 2006 nih, 2006 justru mana dia ya, 1 2 3 4 5 6 7, oh bukan nih ya 2006 nih. Justru ini, kalau dia ini kan memang bearish engulfing, dia sideways kemudian drop. Jadi 3 minggu setelahnya itu dia drop. Justru ini kalau misalnya memang mengulang tahun 2006, sekarang doji, minggu depannya dia drop parah. Jadi ini bisa memilih yang mana. Jadi tidak menutup kemungkinan sejarah bisa terulang lagi ya. Entah nanti bisa memilih yang tahun 2006 atau tahun 2020. Kalau dia memilih tahun 2020 sih saya rasa masih make sense, karena dengan adanya ketidakjelasan sekarang, kenaikan itu saya rasa agak susah. Jadi kemungkinan mengulang tahun 2020 chance-nya sepertinya lebih besar. Jadi kalau memang ini dia tutup di atas 38,2 dan di respect, tidak menutup kemungkinan ini minggu depan masih bisa naik, tapi naiknya pun tidak terbatas. Tidak terbatas. Sorry ya, maksudnya tidak terlalu tinggi, artinya terbatas. Dan seperti yang saya bilang tadi di tahun 2020, ya berarti dia respect 38,2 berulang kali. Ya. 38,2 berulang kali, di sini sebanyak 1 2 3 4 ya, 4 minggu dia bertahan, kemudian baru setelahnya dia drop ke bawah. Tapi sekali lagi kalau memang mengulang kejadian tersebut, ingat ya, kejadian di tahun 2020 itu adalah Covid, yang dimana semua orang tidak menduga ya terjadinya Covid ya, walaupun banyak yang menduga sih. Nah sekarang problemnya itu dari segi fundamental dan teknikal itu sedang tidak nyambung. Lebih tepatnya dari segi fundamental. Fundamental ini ibaratnya ada yang menekan dari bawah, menekan dari atas supaya turun, ada yang mendorong dari bawah ke atas supaya naik sebagai safe haven asset, dan di atas ngejual karena ini sudah tidak worth it buat dibeli. Jadi akhirnya ya udah begini marketnya. Ya. Kalau yang pada saat Covid 2020 memang bisa dibilang agak mirip. Agak miripnya itu kalau kalian pada saat bulan apa itu ya berarti ya. Bulan Agustus 2020 ya, Agustus 2020. Itu kalau nggak salah saya masih ingat banget,
Pfizer ya atau enggak Moderna, itu adalah Pfizer atau Moderna ya yang menciptakan vaksin COVID pertama kali. Nah, memang itu menjadi euforia di market karena itu bisa yang namanya siapa tahu lockdownnya selesai gitu kan, karena kan pertama kali kita mendengar lockdown itu tahun 2020 Agustus gitu kan. Jadi pada saat itu memang ada vaksin pertama kali, tapi setelah vaksin diumumkan sudah ditemukan, kita tidak bisa melihat efek vaksin tersebut sudah langsung terasa gitu kan. Akhirnya ya udah market di sana selama 3, 4, 6 minggu itu flat XAUUSD-nya. Jadi kalau dibilang marketnya ketakutan karena takut virus menyebar, itu iya, tapi market juga optimis bahwa dengan adanya vaksin ini sudah selesai. Jadi akhirnya ya udah, ini kemarin 2020 dia gejolaknya atas naik ya, atas bawah maksudnya, turun naik. Dan sekarang juga sama kalau dilihat dari segi fundamentalnya, dari segi perang dagang dan sebagainya, tarif dan sebagainya, Trump sudah mulai agak lembek, bukan lembek sih, sudah mulai kalem ya. Cina juga sudah mulai bisa dikatakan setuju untuk masalah deals. Kemudian Amerika dengan negara-negara lain pun juga mulai sama dengan masalah trade dealsnya itu sudah mulai oke ya. Dan ditambah dengan adanya Powell kemarin bilang Desember kemungkinan tidak ada potong suku bunga, itu juga bisa membebankan gold. Apalagi kalau dari segi tiba-tiba nanti Rusia Ukraina bisa membicarakan damai, ini justru bakal memberatkan gold. Nah, di satu sisi tetapi suku bunga sudah turun. Ya, suku bunga sudah turun, kemudian shutdown masih berlaku, dan Rusia Ukraina ini masih dar-der-dor. Bahkan tadi yang sudah saya bahas, kemungkinan Ukraina bisa mendapatkan misil Tomahawk untuk tembakan jarak jauh. Ya udah, ini sebenarnya bikin kacau ya. Satu sisi gold memang dipandang safe asset akibat kejadian tersebut, di satu sisi gold di sini sudah tidak worth it buat dibeli karena kepanikan akibat perang dagang dan ketidakpastian suku bunga bakal dipotong itu juga membebani gold naik sebenarnya. Jadi ya udah, dengan kondisi kayak begini, dengan fundamentalnya yang ibaratnya berat sama ya 50-50, ini susah ya. Jadi inilah pentingnya kalian itu menurut saya ya, pentingnya itu kalian mengetahui fundamental. Jadi kalian tahu batasnya ini kenapa dia bergejolak nggak jelas, dan kenapa ini kalau dibilang masih berat untuk naik ataupun turun. Intinya sih kita perlu fundamental yang berat sebelah, baru kita bisa melihat yang namanya kemungkinan bakal terjadi antara koreksi atau potensi rally baru. Itu aja sih ya dari segi weekly. Kalau dari segi candlestick dan history, yang paling possible adalah dengan kejadian fundamental juga, possible seperti kejadian di tahun 2020. Naik iya, turun iya, flat berminggu-minggu. Oke. Kalau dari segi technical, indikator stokastik ini sudah tinggal OTW keluar dari zona oversold ya. Dan secara RSI ini masih bermain-main di jurang overbought. Ya, ini beneran flat nih di 6970. Jadi agak susah sebenarnya di sini. Ya. Kemudian dari segi daily, ya ini masih sama bentukannya begini ya. Batasnya sekarang kalian boleh persempit dari 4030 sampai 3925. Ataupun kalian mau persempit lagi biar sama angkanya. Yaitu dari saya kira bisa sama, berarti enggak ya. Ini aja lah ya, kita pakai satu candle ini aja berarti. Oke, kita pakai satu candle ini aja. Nah, kita pakai satu candle yang ada di tanggal 29 Oktober. Ini satu candle ini bakal menjadi range untuk kalian ingin trade. Nah ya, jadi kalau memang ini marketnya memilih double bottom versi line chart, otomatis dia break di atas 4030. Kalau dia tidak membuat double bottom versi line chart tapi justru ngebuat yang namanya bearish pennant dari segi daily, otomatis dia break wajib di bawah 3915 ya. Otomatis ini tinggal pilih aja sih, kalian mau pilih yang mana. Oke. Dari segi H4 strukturnya bagaimana? Dari segi H4 strukturnya sekarang sih sudah bullish ya, karena kemarin sudah saya bilang kalau kalian ingin trade minornya ya. Minornya kan ada dua, yang di sini dan yang di sini. Nah, minornya yang di sini ini sudah berubah karena di sini sudah terjadi change of character ya.
Di sini udah terjadi change of character, kemudian marketnya sekarang itu berarti marketnya ngebuat high, low, high, low, high, low. Jika H4 ingin terjadi change of character, maka H4 wajib tutup di bawah higher low-nya terakhir yang ada di harga ini 3964. Jika dia tutup di bawah ini, maka otomatis change of character dan otomatis marketnya bakal otomatis bearish ke bawah. Kalau H4 lanjut ingin bullish dan ingin menyapu semua liquidity yang banyak di sini, ya, kita perlu H4 ada close di atas 4016. Ya, di sini ataupun di sini kalian pilihlah, ada dua ya. Tapi kalau mau versi aman di sini. Versi aman sih di sini ya. Versi aman di sini jika ingin melakukan break of structure namanya. Nah. Ya, jika dia melakukan break of structure di sini berarti otomatis marketnya bisa lanjut naik. Dan potensial untuk menyapu semua liquidity di 4030, 4035, 4044 itu juga bisa berlaku, dan potensial berarti untuk ngetes 4060-nya. Oke, jadi kalau ada yang mau ngide ambil posisi, ya ini untuk di time frame H4 ya. Ini kalian boleh triangle-nya kalian mau diamin dulu atau enggak ya terserah lah ya. Ini untuk masalah support resistance sekarang jujur sudah agak berat kalau mau diambil support resistance sekarang. Ini banyak banget. Ini per awalnya kan saya kira di sini, kemudian dia di break, kemudian nggak jadi. Kalau kita taruh di sini, kayaknya yang kita punya satu H4 yang pasti sih sekarang ya. Memang ini jauh banget, tapi kayaknya ini worth it sih. Ini worth it deh. Memang ini jauh, tapi menurut saya ini worth it. Kita punya di antara 4030 dan 3915, ini kan jauhnya sejauh 1150. Nah, ini kan berarti berapa tuh ya? 2,95. Nah, ini kan hampir 3%. Ini kan 1,5-nya untuk dibagi dua sebagai pivot. Berarti pivotnya sekarang ada di 3975 sih berarti. Ya. Jadi selama harga di atas 3975 kalian ngide buat ambil buy silahkan. Ya. Kalau kalian ngide ambil buy di atas 3975, yang penting H4 masih bertahan di atas 3975, buy, it's okay lah. Kalau ada H4 balik lagi di bawah 3975 dan tiba-tiba change of character di sini, otomatis kalian berubah jadi sell. Ya, ini kalian bisa lihat secara histori 3975 ini respect sih ya. Break di bawah 3975 langsung drop, break langsung ke atas, break langsung ke bawah, break retest langsung dia naik, ini ketahan, break retest dan turun, break retest dan naik. Ini sekarang di retest lagi 3975. Kalau ditanya chance untuk dia turun ataupun naik sekarang bagaimana? Kalau dari historinya ya, kita history di sini aja ya. Di sini dia break ya, di sini dia break langsung drop. Langsung dilawan dengan kejadian marketnya langsung break dan sampai puncak. Kemudian di sini ketika mencapai puncak dia langsung drop ke bawah, nggak pakai retest. Kemudian di sini marketnya mulai benar ya, breakout, retest dan naik. Dites dia naik, kemudian dia dites lagi dia naik sedikit. Ya. Kemudian dia di break, retest dan turun. Ketika break, retest dan turun, harga balik lagi naik, retest dan naik ya. Kemudian di sini retest dan naik, potensial bisa mengulang kayak di sini. Jadi kalau dilihat apakah ada potensial dia itu turun? Ada. Karena sekarang berarti 3975 per beberapa jam yang lalu ya, lebih tepatnya 8 candle H4 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, benar 8 ya. 8 candle H4 itu sudah dites 2 kali. Sama kayak di sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 candle H4 dites ya, ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10 baru dia naik. Bukan yang 10 sih. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat lah bahasanya. Kemudian baru dia turun. Nah, di sini sekarang ini 1, ini 2, ini bisa dibilang 3 ya, karena kan sudah sama-sama kena 3975 ya, walaupun satu candle doang sih. Ya.
Karena ini adalah 1, 2, 3, ini adalah 1, 2, dan 3. Dan dia bergerak naik dan wajar ya. Ini kan 3 kemudian dia naik nih. Ya, ketika nanti dia turun lagi ngetes yang keempat, misalnya dia kena entah apapun itu ya, nggak jadi, misalnya dia memang ngambil liquidity tapi nggak jadi bos, kemudian dia turun ke bawah, ngetes yang keempat, nanti dia naik sedikit, dan jika dia mengulang kejadian di sini, dia bisa lanjut turun ke bawah lagi. In the end dia ujung-ujungnya turun. Kalau misalnya memang mengulang kejadian kayak di sini, ya kejadian yang di sini nih, kan dia selalu respect 3975. Yang ini juga berarti inline sesi Amerika itu biasanya dia itu nge-sell ya kan. Ini sesi Asia naik, kemudian nanti sesi Amerika dia turun. Ini udah nggak jelas sih sebenarnya ya. Oke, jadi kalau diambil posisi sekarang karena masih sesi Asia, karena ini marketnya juga sudah naik ya, prefer buat nge-buy. Tapi hati-hati, kita masih punya batasan untuk kalau mau nge-buy ya. Batasannya di mana? Dari segi time frame H1 ya, di sini ada satu area supply. Ya, di sini ada satu. Bentar, ini banyak banget dah garis birunya. Saya hapus dulu ya. Salah. Mana dia nih? Ini hapus dulu. Nah, biar putih. Dari segi time frame H1 kita ada satu area supply di sini. Ya, dan di sini marketnya sudah metes dari value gap H1. Dan di sini kayaknya kita mendapatkan suatu support become resistance sih seharusnya di sini. Set di 4004. Oke. 15 menit. 15 menit ternyata di sini adalah pola head and shoulder ya, kemarin drop langsung. Dan di sini ada satu candle nggak punya ekor nih. Wah, ada apa ini? Bentar. 15 menit sudah kedetek candle nggak punya ekor. Jarang-jarang gitu. Ya. Oh, di sini ya. Candle nggak punya ekornya. 4008. Oke, 4008. Cari kenapa dia di sana. Nggak begitu. Begitu 15 menit ini udah diambil semua. 3 menit 3 menit sih supply-nya sih ya, 3 menit supply tapi udah diambil sedikit sih ya, bisa lah nih kayaknya. Nanti kalau kalian ada yang mengide ngambil sell mungkin sampai sini sih. Ini sudah nanggung sebenarnya buat nge-sell ya, jadi jangan dulu deh. Nah, jika misalnya memang kalian menunggu untuk nge-buy karena ini sesi Asia sekarang dan ini mepet dengan supply, possible untuk bisa nge-buy sekarang adalah di sini berarti ya. Ini potensi menjadi area demand. 15 menit. Ya, di sini berarti di harga 3988. Area 5 menit. Ya ini sih kalau mau nanti ambil buy ya. Jika nanti nabrak ngambil candle nggak punya ekor kemudian nanti dia drop sampai sini ya, nanti kalian buy lah di sini ya. Asalkan ini tidak terjadi di malam hari ya. Kalau memang terjadi di malam hari kayaknya ini justru bisa drop ke bawah sih. Karena ingat ini kita sudah ngetes sebanyak 3 kali 3975 berdasarkan H4. Jadi tetap hati-hati. Oke? Kalau ingin nggak mau trade juga hari ini juga nggak masalah sih. Ya, jadi itu pandangannya kalau ingin trade. Kalau buy di atas bagaimana? Untuk buy di atas saya masih tidak sarankan buy di atas. Ya. Karena harga masih ke cap di antara kepastian apakah double bottom daily line chart atau penan daily candlestick. Udah, ini masih menunggu kepastian sebenarnya. Mau pilih yang mana ini candlenya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu. Kalau kalian ingin trade pada hari ini, consider ini marketnya sekarang sih masih di atas 3975, jadi kalian boleh ambil posisi buy. Dan secara structure H4 pun sebenarnya sudah bullish. Secara H1 ya udah ini bullish secara H1. Ya. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.